Bapak Ibu sekalian, hafidhakumullah, kalau kita berbincang ya tentang ya fitnah ya akhir zaman, maka para ulama mengatakan bahwa kita ini sudah berada di gerbang akhir zaman itu. Kita sudah berada di gerbang akhir zaman itu, sehingga fitnah-fitnah yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sudah mulai bermunculan. Bahkan juga tanda-tanda kiamat, ya, yang tanda-tanda kiamat sughra tentunya juga sudah banyak kita dapatkan. Ini menunjukkan bahwa fase akhir zaman itu ya sudah berada di depan mata kita. Maka kita tentunya sebagai seorang muslim, ya seorang mukmin, kita tidak ingin ketika kita melewati fase hidup di akhir zaman itu kemudian kita menjadi kurban dalam tanda kutip dari fitnah-fitnah akhir zaman itu. Maka Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah itu kecuali dengan bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang paling dekat dan jalan yang paling pintas dalam bertakarruf kepada Allah adalah dengan thalabatul ilm, dengan belajar, ya, sebab dengan belajar kita akan mengetahui ya apa sih yang disebut dengan akhir zaman, fitnahnya apa saja, fasenya nanti apa saja, kemudian kejadiannya bagaimana. Karena ketika kita tidak memahami tentang ilmu tentang hal-hal yang terkait dengan akhir zaman itu, akhirnya tidak sedikit orang yang jadi korban, ya, dalam tanda kutip korban penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kaitannya dengan akhir zaman ini. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, pernah tahun yang lalu kalau tidak salah 1-2 tahun yang lalu itu di Jawa Timur itu ada sebuah pesantren, saya tidak sebutkan nama pesantrennya dan kiainya, itu menyampaikan bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat, dan kiamat itu nanti dimulai dari Semarang. Tahu Semarang itu Jawa mana Pak? Semarang itu Jawa Tengah ya, jadi kiamat itu akan terjadi mulai dari Semarang, nanti akan jalan ke timur sampai ke Jawa Timur. Kemudian kata dia lagi, dan nanti tidak ada tempat berlindung kecuali pesantren kita ini. Kiamat ada tempat perlindungan. Bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu tentang hal itu tidak akan pernah percaya selama-lamanya. Karena kiamat itu siapapun nanti akan mati. Nggak akan ada yang dilewati oleh kiamat itu. Tapi dia mengatakan yang demikian, dan banyak orang yang kemudian percaya dan berbondong-bondong. Maka kemudian mereka menjual seluruh aset mereka, ya, kemudian ada yang datang ke pondok itu bawa beras 5 kintal, 10 kintal untuk perbekalan selama kiamat. Ini terjadi. Bukan hanya itu. Ya, pihak pesantren itu mengumumkan, ya, mengumumkan bahwa nanti sebelum terjadinya kiamat itu akan terjadi huru-hara, peperangan. Maka kemudian pihak pesantren juga sudah menyiapkan, sudah membuatkan sekitar 1000 bilah pedang. Dan orang-orang itu ya bukan dianjurkan karena disampaikan mau akan ada peperangan. Kira-kira kita bersiap-siap apa tidak? Bersiap-siap, kita akan membeli pedang itu. Akhirnya jual pedang itu akhirnya dijual sebilahnya seharga 1 juta. Bisa Bapak Ibu hitung? 1 juta kali 1000 bilah pedang. Berapa tuh Pak? Saya nggak bisa ngitung karena saya belum pernah punya uang yang segitu itu. Bisa ngitung pun belum pernah lihat uangnya saya. Dan ini terjadi, dan anehnya adalah banyak orang yang kemudian percaya dengan omongan itu. Bahkan mungkin dulu jauh-jauh hari sekitar 20 tahun yang lalu pernah ada juga kejadian yang sama, tapi tidak ada kaitannya dengan kiamat ya. Waktu itu saya masih kecil, seingat saya kelas 1 atau kelas 2 aliyah. Berarti tahun 94-an, 94-95. Ya, tahun 90-an. Saya masih ingat dulu pernah ada seorang ustadz juga.
seorang dai membawakan satu hadis dan memang hadisnya sahih. Hadis itu ada dalam kitab Fathul Majid yang para ulama menyebut sebagai haditsul bitaqah. Haditsul bitaqah itu hadis kartu. Bitaqah itu artinya apa? Kartu. Kenapa disebut hadis kartu? Karena dalam hadis itu nanti disebutkan dalam hadis itu bahwa ada sebuah kartu nanti di akhirat. Kartu ini bertuliskan la ilaha illallah, kemudian nanti akan ditimbang ya, di sebelah sini kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, kemudian di sebelah sini ditimbang dunia dan seluruh isinya. Ternyata ketika ditimbang kalimat tauhid la ilaha illallah ini jauh lebih berat daripada dunia seisinya ini. Hadisnya sahih, dalam kitab Fathul Majid ada hadis tentang hal itu. Maka para ulama menyebutnya dengan haditsul bitaqah. Tapi kemudian oleh orang ini disalahgunakan. Dia bercerita, kalau saya kemarin sudah pernah mati, kemudian saya dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia bercerita, dia menjelaskan tentang hadis bitaqah ini, kemudian dia juga jualan jualan bitaqah itu. Jualan kartu itu yang sudah bertuliskan apa? La ilaha illallah. Di waktu itu saja satu kartu itu sudah laku 500.000. Dia jual 500-an ribu. Dan dia disampaikan di tablik akbarnya dia di mana-mana, kan nanti orang yang tertarik. Kata dia, nanti kalau kamu mati dengan membawa kartu ini, ya, nanti ketika di akhirat nanti ditimbang dengan seluruh dunia isinya, maka kartu kamu ini akan jauh lebih berat daripada dunia seisinya. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Dan ternyata cukup menarik banyak orang. Akhirnya banyak orang membeli kartu itu, ya. Ya saya nggak tahu apakah nanti di akhirat bermanfaat atau tidak. Tapi ini menunjukkan sebuah kebodohan, ya, menunjukkan sebuah kebodohan. Tambah lagi, khususnya di negeri kita ini adalah negeri yang saya lihat paling subur aliran sesat. Ya. Jadi di negeri kita ini, di Indonesia ini adalah negeri yang paling subur aliran sesat. Dan di akhir zaman nanti akan terus bertambah aliran sesat. Saya pernah mendengar dari seorang sekretaris MUI Jawa Timur. Sekretaris MUI Jawa Timur, beliau mengatakan di Jawa Timur saja itu hampir setiap bulan ada lahir aliran sesat baru. Di Jawa Timur saja. Hanya di Indonesia ini paling masya Allah, paling banyak aliran sesat itu. Meskipun kadang-kadang kita kembali karena memang umat kita, masyarakat kita masih jauh dari ilmu, masih jauh dari Al-Quran, jauh dari Sunnah, sehingga mereka ketika disesatkan dengan hal-hal yang demikian itu mereka begitu mudahnya. Pernah di Banten, Serang, ada seorang bernama Edi mengaku menjadi nabi. Orang percaya juga. Namanya Edi mengaku jadi nabi. Ajarannya sangat tidak masuk akal. Saya waktu itu mendengarkan kisah itu dari Ustaz Harton Ahmad Jais yang memang beliau adalah pakar dalam bab aliran sesat itu. Ya, beliau paling intens dalam bab masalah itu. Ustaz Harton Ahmad Jais beliau bercerita, waktu itu beliau menceritakan bahwa Nabi Edi ini di tahun sekitar 2004, ya, setelah terjadi tsunami Aceh 2004, ya, kurang lebih ya beberapa bulan lah dari kejadian tsunami Aceh itu. Kemudian Nabi Edi itu di hadapan para jamaahnya dan paling banyak, ya, paling banyak jamaah itu ternyata di mana-mana itu adalah ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu itu kalau diajak baik juga mudah, diajak sesat juga, ya. Jadi tergantung yang mengajak. Makanya saya pengajian dimanapun tuh, kalau pengajian umum gini ini, saya belum pernah mendapatkan satu pengajian saya pun dimanapun itu pengajian umum bapak ibu kok jamaahnya lebih banyak bapak-bapak, saya belum pernah. Tapi saya berhusnudzon, ya, ini bapak-bapak ini masing-masing bawa 2 atau 3 istri barangkali gitu ya, sehingga jumlahnya lebih banyak yang ibu-ibu. Ya mungkin karena ibu-ibu paham hadis Pak, ya. Kan pernah neraka ditampakkan kepada Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat kebanyakan neraka itu kebanyakan isinya penghuninya siapa Pak? Bapak-bapak. Dalam hadis itu memang dikatakan kebanyakan penghuni neraka itu dari ibu-ibu. Berarti ibu itu paham hadis. Ya, dan memang iya. Tapi bapak juga nggak sedikit loh Pak, ya. Kebanyakan penghuni neraka nanti ibu-ibu, tapi bapaknya juga tidak sedikit. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, maka kemudian Nabi Edi tadi, ya, dia ya menyampaikan kepada jamaahnya, mengancam tepatnya gitu, bahwa nanti sebentar lagi akan terjadi di Banten ini
tsunami sebagaimana yang terjadi di Aceh. Dan waktu itu ingatan kita tentang tsunami Aceh itu masih melekat di benak otak kita. Kemudian apa yang Edi lakukan, Nabi Edi ini lakukan, dia kemudian bercerita bagaimana cara kita biar supaya tidak tidak terjadi tsunami di tempat kita ini di Banten. Mohon maaf, saya nggak tahu cara menyampaikannya bagaimana, tapi Ustaz Hartono Ahmad Jais kemudian beliau menyampaikan bahwa intinya kemudian para ibu-ibu itu yang mereka jamaahnya Edi ini yang punya anak gadis itu diminta untuk diserahkan kepada Nabi Edi. Setelah korbannya itu menelan puluhan gadis anak daripada ibu-ibu ini, baru mereka mulai tersadarkan dan baru terbongkar. Maka kemudian Nabi Edi pun diamankan oleh pihak kepolisian, akhirnya dipenjara waktu itu. Dan ini terjadi ya. Kemudian masih banyak lagi. Maka Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kenapa kita harus kembali kepada ilmu? Kenapa kita harus belajar ya? Karena memang hukum asalnya manusia itu jahil. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari rahim ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Jadi kenapa kita harus belajar? Kita harus thalabatul ilm karena memang hukum asalnya kita ini bodoh. Hukum asalnya memang kita itu tidak memiliki ilmu. Ya. Hukum asalnya kita ini la ta'lamuna syai'an, kalian itu tidak mengetahui apapun. Bapak Ibu ketika lahir dulu tahu tentang apa? Malu pun nggak tahu malu. Ada di antara kita yang lahir sudah punya malu, Bapak Ibu? Nggak ada. Ada di antara kita ketika lahir kemudian menangis menutupi auratnya gitu? Nggak ada. Malu pun nggak punya, nggak tahu malu. Karena memang la ta'lamuna syai'an, kita nggak tahu apapun. Ya. Tahunya kita cuma nangis saja, lapar nangis, haus nangis, takut nangis. La ta'lamuna syai'an, maka kemudian Allah jadikan penglihatan, pendengar dan hati. Untuk apa? Ya supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah isyarat dari para ulama bahwa dijadikannya hati, mata, penglihatan dan pendengaran ini adalah sebagai apa? Abwabul ilm. Ini adalah pintu-pintu masuknya hati. Dan nanti akan ditegaskan lagi oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 197. Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walau a'yunun la yubsiruna biha walau adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Kemudian akan ditegaskan lagi tentang abwabul ilmi ini, ya pintu-pintu ilmu itu adalah dengan hati, mata dan telinga. Allah mengatakan sungguh telah jadikan kebanyakan penghuni neraka jahanam kebanyakannya dari jin. Ya, penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan golongan manusia. Tidak ada makhluk yang lainnya. Kenapa jin dan manusia? Karena jin dan manusia adalah dua makhluk Allah yang kemudian mendapatkan beban taklif untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa jin dan manusia yang dijadikan penghuni neraka jahanam? Allah sebutkan ayat berikutnya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena jin dan manusia ini diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya di antara bentuk hajrul Quran, bentuk meninggalkan Al-Quran adalah hajrul istima'u bihi. Orang yang tidak mau melihat dan tidak mau mendengar daripada bacaan apa? Al-Quran. Bahkan tidak sedikit di antara kita kaum muslimin ini yang dia lebih nikmat, ya lebih suka dengan hal-hal yang lain daripada dengan Al-Quran. Kita kalau mendengarkan musik, lagu-lagu itu kadang-kadang bahkan bisa sampai menangis, sampai emosi kita terbawa oleh nyanyian itu, ya sampai kemudian anggota badan kita ikut bergerak-gerak, ya entah kakinya tuh tangannya tuh kepalanya gitu. Tapi saat mendengarkan Al-Quran kita tidak tergerak sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada perasaan tidak suka terhadap bacaan Al-Quran itu. Kita kembali. Kenapa jin dan manusia menjadi penghuni neraka yang paling menjadi penghuni neraka jahanam? Karena mereka punya indra-indra tadi. Ulaika kal an'am. Maka kemudian Allah menegaskan lagi, orang yang tidak menggunakan
ya, orang yang tidak menggunakan indranya ini untuk thalabatul ilm, untuk mentadaburi Al-Qur'an, maka mereka itu seperti binatang. Balhum adal. Bahkan lebih pedihnya lagi, Allah mengatakan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Ya, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Kenapa Bapak Ibu? Karena binatang itu meskipun mereka tidak punya akal, tidak punya hati, tapi mereka diberikan insting oleh Allah, yang dengan instingnya itu dia tidak pernah salah dalam memilih makanan. Dan binatang itu selalu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan instingnya. Contoh misalnya harimau, dia makanannya adalah daging, maka harimau tidak pernah makan durian. Ya. Pernah lihat harimau makan durian, Pak? Nggak akan pernah. Kambing, sapi, dia makanannya yang hijau-hijau, rumput-rumputan. Pernah lihat sapi makan kucing? Ya, nggak akan pernah kita dapatkan. Kenapa? Karena binatang diberikan insting oleh Allah, dan binatang itu senantiasa berada di atas insting itu. Dia nggak akan pernah tidak akan pernah salah dalam memilih makanan. Tapi manusia, ya, manusia yang kemudian kenapa dikatakan oleh Allah ulaika kal anbalhum adal, mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena manusia, ya, ketika mata, hati, dan telinganya tidak dipenuhi dengan ilmu, maka kemudian dia akan menyimpang, dia akan keluar dari fitrahnya. Ya, hal-hal yang khaba'ith, hal-hal yang kotor, yang diharamkan oleh Allah, mereka makan. Khamr mereka minum, babi mereka makan. Itu adalah hal-hal yang kotor, hal-hal yang haram mereka tidak mau tahu, mereka langgar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, juga kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus belajar? Kenapa akal kita, otak kita, bahkan hati kita harus kita tarbiyah dengan Quran, kita tarbiyah dengan ilmu? Karena manusia itu seperti kata oleh para ulama, manusia itu siapapun mereka, mulai dari presiden sampai penjual duren, dari gubernur sampai penjual bubur, itu semuanya memiliki 4 sifat ini. Kita semua manusia itu, selama dia itu makhluk bernama manusia, maka mereka pada dirinya ada 4 sifat yang selalu melekat pada dirinya. Apa sih 4 sifat yang ada pada manusia itu? Dan kenapa kita harus berilmu? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Yang pertama, 4 sifat itu adalah bahwa manusia itu diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat syaitoniyah. Manusia itu dia punya sifatnya setan, sifatnya iblis. Apa sifatnya iblis, Bapak Ibu? Ada yang tahu sifatnya iblis itu apa? Sifat yang paling mendasar pada diri iblis itu adalah at-takabbur, sombong. Dia selalu merasa ana khairun minhu, saya itu lebih baik daripada dia. Itu watak dasar dan sifat dasar yang dimiliki oleh iblis. Kita bisa lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ketika ya iblis diperintahkan oleh Allah ya untuk bersujud kepada Adam, ya termasuk para malaikat dan juga iblis di surga, fasajadu illa iblis. Mereka semuanya bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan menyombongkan diri. Dan ketika dikonfirmasi oleh Allah, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai, ketika dikonfirmasi oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Kenapa kamu nggak mau taat kepada perintahku? Maka di antara jawaban mereka mengatakan, qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya harus sujud sama Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Kalau saya sujud kepada Adam, apa kata dunia? Kesombongan. Jadi merasa lebih baik daripada orang lain. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak manusia yang selalu merasa lebih baik daripada orang lain? Wong yang nggak ayu saja kemayu, yang nggak ganteng aja rumangsa ganteng, yang badannya nggak sterek rumangsa merasa. Semua kita punya potensi untuk membanggakan diri kita. Orang yang punya ilmu dia akan sombong terhadap ilmunya. Orang yang punya jasad yang mungkin yang kekar gitu ya, kemudian perutnya bukan banpex ya,
six pack gitu ya, keker itu, dia akan sombong dengan apa? Ya dengan tubuhnya. Yang ganteng akan takabur dengan gantengnya, yang cantik akan merasa sombong dengan kecantikannya, yang kaya akan sombong dengan kekayaannya. Ada seperti itu Bapak Ibu? Ada. Kita semuanya punya potensi untuk seperti itu. Kita semuanya punya potensi untuk seperti itu, untuk selalu mengatakan ana khairun minhu. Maka di dalam Islam ada ajaran yang namanya tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Ya, bukan tertawa sambil duduk ya. Tawadhu. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau berdiskusi ngobrol dengan kawan-kawannya, ya para a'imah pada waktu itu, mereka semuanya mengungkapkan tentang apa sih mana tawadhu itu. Apa Pak Bu mana tawadhu itu? Tawadhu itu adalah, ya para ulama banyak memberikan definisi tentang tawadhu, tetapi yang jami' ya, definisi yang saya rasa cukup mencakup semuanya adalah definisi yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Beliau mendefinisikan tawadhu itu apa? Seseorang yang tawadhu itu atau asal, ya, asal daripada sifat tawadhu adalah orang yang senantiasa mengatakan pada orang lain dia lebih baik daripada saya. Sebaliknya akar asal daripada takabur adalah orang yang senantiasa merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi tawadhu itu ketika kita bertemu dengan orang, kita akan selalu ya berusaha untuk selalu mengatakan huwa khairun minni, dia itu lebih baik daripada aku. Ya. Misalnya gini, kalau saya ketemu dengan orang yang lebih tua, atau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, maka kita katakan dia itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena beliau sudah lebih tua, berarti sholatnya sudah lebih banyak daripada saya, maka dia lebih mulia di hadapan Allah daripada saya. Kalau kita ketemu dengan orang yang lebih tua, bahkan kalau kita ketemu dengan yang lebih muda, ya, saya ketemu dengan Bang Anggi misalnya, saya juga harus katakan Bang Anggi itu lebih mulia daripada saya. Kenapa? Saya lebih tua, beliau lebih muda daripada saya. Berarti apa? Maksiatnya beliau belum banyak, tidak sebanyak saya. Ketika ketemu dengan yang lebih muda, kita selalu mengatakan, oh saya itu lebih tua daripada si fulan itu, berarti dosa saya itu lebih banyak daripada si fulan, maka berarti si fulan itu lebih mulia di hadapan Allah daripada saya. Itu akar daripada sifat apa? Tawadhu. Kemudian yang kedua, di samping manusia itu memiliki sifat syaitoniyah tadi, sifat iblis tadi, manusia yang kedua dia juga memiliki sifat sibaiyah. As-sifah as-sibaiyah. Apa sibah itu? Sibah itu binatang buas. Sibah itu binatang buas. Manusia ini juga punya potensi untuk seperti binatang buas. Bapak Ibu tahu apa sifat dasarnya binatang buas itu? Iya, rakus, kejam, ya. Kemudian prinsipnya siapa yang kuat dia yang akan berkuasa. Yang kuat akan menerka yang lemah. Ya, manusia ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Ya, makanya pernah ada terjadi di rumah tangga, ada KDRT, seorang suami mukul nendang pada istrinya. Nah, itu binatang buas itu. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kadang-kadang kebuasannya manusia, ya, manusia yang tidak otaknya, hatinya tidak diinstal dengan ilmu, tidak diinstal dengan Al-Quran, maka mereka ini lebih buas daripada binatang buas. Mungkin kita pernah belajar dan pernah mendengar, ya, tentang peristiwa pembantaian atau gerakan G30 SPKI. Seperti apa pembantaian PKI terhadap para ulama, termasuk kepada para jenderal. Mereka lebih kejam daripada binatang buas. Karena sebuas-buasnya harimau, sebuas-buasnya macan, itu dia akan menerkam satu mangsa saja, ya, sudah dapat, sudah dimakan, kenyang, selesai, besok baru cari lagi. Tapi kalau manusia tidak, ya, kita mungkin lihat juga, saya termasuk yang pernah menyaksikan hal itu. Di awal tahun 2000 kita pernah ada peristiwa pembantaian terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mungkin sebagian dari Bapak itu belum ngaji waktu itu ya, sehingga nggak tahu berita ini. Dan memang waktu itu berita belum seramai sekarang. Ya,
Di awal tahun 2000 kaum muslimin pernah dibantai di Ambon, termasuk di Poso. Seperti apa membantainya Bapak? Harimau sekalipun binatang yang paling buas tidak akan pernah melakukan hal itu. Ada di antara mereka tuh ibu-ibu hamil Bapak Ibu. Ibu-ibu hamil itu dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya, kemudian diganti dengan anak babi. Ada binatang buas yang seperti itu. Di sebuah masjid di kota namanya Tobelo, bukan kota, desa. Ya, dan itu yang paling terkenal dan peristiwa yang paling parah di situ. Yang namanya di Tobelo, itu orang itu dimasukkan di mihrab tempat imam seperti ini Bapak Ibu, dalam keadaan hidup-hidup, kemudian dibakar mereka di situ. Ada harimau yang seperti itu. Jadi manusia itu punya potensi, dia seperti binatang buas. Itu yang kedua. Ya, bahkan kadang-kadang buasnya manusia itu lebih lebih buas daripada binatang buas. Kemudian yang keempat, yang ketiga. Apa yang ketiga? Sifat bahaiminya. Seperti bahaim. Apa bahaim itu? Binatang ternak. Tahu binatang ternak Bapak Ibu? Sifat watak dasarnya binatang ternak itu apa? Iya, ringkasnya kalau binatang ternak itu dia hidupnya itu hanya berpikir tentang perut dan bawah perut saja. Ya. Jadi hidupnya dia orientasinya mau ada gempa, mau ada banjir, mau ada apapun, dia nggak mau pusing. Yang penting perut dan bawah perutnya terpenuhi. Itu binatang ternak. Ya, kita lihat kambing, sapi, itu dia kalau dia jalan aja makan gitu aja. Nanti ada apapun dia nggak mau peduli. Bahkan ketika lewat di jalan ada mobil pun dia santai aja. Nggak tahu ada bahaya. Yang penting perutnya kenyang, yang bawah perut juga kenyang, sudah selesai. Manusia ada yang seperti itu? Banyak, mohon maaf. Jadi manusia yang dia orientasi hidupnya di dunia hanya untuk apa? Mengenyangkan perut dan bawah perutnya saja, tidak pernah berorientasi akhirat, tidak pernah berpikir tentang bagaimana Islam ke depannya, tidak pernah berpikir tentang bagaimana anak keturunan kita nanti, maka mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya seperti apa? Binatang. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang dalam bab kerakusannya itu manusia lebih rakus daripada binatang ternak. Contoh misalnya, kambing kita keluarkan dari kandang untuk merumput, makan sendiri gitu. Kemudian di tempat makannya itu rumputnya masih banyak, subur, masih hijau-hijau, masih seger-seger. Kemudian tapi dia sudah kenyang. Kira-kira nanti pulangnya bawa apa tidak Pak Bu? Enggak kan? Akan ditinggalkan? Sudah, pulang dia. Karena udah kenyang, udah selesai pulang. Kalau manusia? Ada kambing yang nyimpen rumputnya di kulkas Bapak Ibu? Yang suka nyimpen di kulkas gitu itu siapa Bapak Ibu? Jadi tawakalnya binatang ternak itu, manusia ini kalah tawakal terhadap binatang ternak. Binatang ternak itu tawakalnya cukup tinggi. Dia nggak akan mikir besok makan apa. Yang penting besok pasti dapat makan gitu. Kalau kita kan nggak. Kita kadang-kadang yang dipikirkan gitu sampai 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sudah kita pikirkan. Padahal kita yakin bahwa kita belum tentu akan hidup sampai tahun-tahun itu. Sehingga kita sibuk dengan Masya Allah gitu ya. Sibuk dengan pekerjaan ya. Sibuk dengan apa? Ya, dengan hal-hal yang demikian ya. Dan masih banyak contohnya ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sifat yang ada pada manusia ada pada manusia ini adalah di samping ada 3 sifat yang pertama 3 sifat sifat iblis, binatang buas, binatang ternak tadi, manusia juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sifat malaikat. Sifat malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Allah firmankan dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan tentang sifat malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap Allah, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Lah, manusia ini juga punya potensi itu. Ya.
Manusia itu juga punya potensi apa? Malaikat. Maka kata para ulama, manusia yang berilmu, yang memiliki Al-Quran, mereka yang beriman, mereka yang terus senantiasa bertakarub kepada Allah, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, manusia yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu lebih hina daripada binatang ternak. Maka Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kenapa kita harus belajar? Kenapa harus menginstal otak kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita dengan Al-Quran? Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menekan, untuk menekan 3 sifat pertama itu dan menumbuhkan sifat yang keempat. Karena keempat-empatnya ini nanti akan senantiasa muncul tenggelam gitu. Terus itu selalu akan ada pada diri kita. Jadi kalau kita pas rajin sholat, rajin ngaji, pas lagi kajian Ahad pagi gini nih, berarti yang sedang dominan pada diri kita sifatnya apa Pak Bu? Malaikat. Ya. Tapi kalau sedang kerja di sawah, di kebun, dengar adzan pura-pura nggak dengar, itu berarti lagi seperti apa Pak? Iya, lagi kerja Masya Allah di sawah, dengar adzan pura-pura nggak dengar gitu ya. Sebenarnya kita ini yang ngasih rezeki kepada siapa sih? Kepada kita ini siapa Bapak? Yang ngasih rezeki kita katanya Allah gitu ya. Tapi pada saat kita dipanggil oleh Allah, kita nggak datang. Padahal kalau yang manggil Pak RT saja itu Masya Allah. Ibu-ibu itu ada pengumuman dapat BLT, suruh datang katanya Pak RT, undangan jam 2, jam 1 sudah pada ngantri. Tapi undangan sholat, Masya Allah. Jadi kenapa kita terus harus belajar, kita terus harus bertakarub kepada Allah, melakukan proses tazkiyatun nufus dan lain sebagainya, ya supaya dalam keseharian kita itu yang lebih dominan itu adalah sifatul malaikah tadi, ya malaikat. Ini sekali-sekali, mungkin sekali-sekali lah Bu ya. Kadang-kadang kita lalai, ya memang karena setan seperti itu. Tapi jangan dibiarkan. Harus ada upaya untuk apa? Kita senantiasa ya meningkatkan ya keimanan kita ini. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah. Maka demikian juga dengan dengan anak-anak kita ya dan anak keturunan kita, bahwa proses tarbiyah ya, proses pendidikan itu harus selalu terus kita lakukan. Ya. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi malam, bahwa proses tarbiyah itu adalah diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali seperti apa? Menanam sebuah tanaman. Maka prosesnya itu adalah sejak mulai tanam, ya bahkan sebelum tanam sampai kapan? Sampai membuahkan hasil, sampai kita panen. Kita juga punya kewajiban untuk terus apa? Untuk mentarbiyah diri kita, untuk mendidik diri kita ini. Ya. Karena kalau kita tidak ditarbiyah, jiwa-jiwa yang 3 tadi, dia akan senantiasa apa? Mendominasi kehidupan kita. Dia terus akan apa? Melakukan ya perilaku-perilaku yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, apa sebenarnya makna daripada tarbiyah itu? Apa sih pendidikan itu? Kenapa kita harus mentarbiyah diri kita? Ya dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat tentang tarbiyah itu ya. Walladzi ba'atsa dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua misalnya. Ya, para ulama mengambil menjadikan ayat itu Al-Jumu'ah ayat kedua ini sebagai ayat tentang pentingnya kita melakukan proses tarbiyah, pendidikan, pembinaan terhadap diri kita. Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, meskipun bukan satu-satunya ya, karena ada nanti tugas-tugas yang lain ya. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah, membacakan kepada umat manusia. Ya. Makanya kita lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kadang-kadang beliau melakukan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, beliau membacakan ayat Al-Quran, di hadapan para sahabat, bahkan di hadapan penentangnya pun, beliau akan membacakan ayat Al-Quran. Kenapa? Memang tugasnya beliau itu. Yatslu alaihim, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat Al-Quran ini sekedar dibaca saja, sekedar diperdengarkan saja, itu bisa menjadi sebab hidayah. Ya. Banyak misalnya ya,
para sahabat yang kemudian dia mendapatkan hidayah adalah setelah mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Umar bin Khattab misalnya di antaranya yang mendapatkan hidayah itu. Waktu itu Umar bin Khattab dalam keadaan marah besar ingin membunuh Nabi SAW. Kemudian di tengah jalan ada yang memberikan kabar, "Wahai Umar, kamu kemana?" "Saya mau ketemu Muhammad, mau saya bunuh itu Muhammad." Maka kata orang tadi mengatakan, "Kamu jangan bunuh Muhammad, itu bereskan dulu itu saudaramu." Karena Fatimah bintil Khattab, Fatimah bintil Khattab berarti adiknya Umar bin Khattab, dia sudah masuk Islam. Itu adik perempuanmu sudah masuk Islam. Akhirnya Umar bin Khattab pun tidak jadi ke rumahnya Nabi SAW, beliau berbelok ke rumah adiknya Fatimah bintil Khattab, dan didapatkan di situ sedang ada Khobab yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keluarga itu. Maka kemudian ringkas ceritanya Fatimah membawa lembaran-lembaran mushaf, kemudian Umar bin Khattab pengen menyentuh itu tapi dilarang oleh Fatimah, nggak boleh. Kalau kamu mau, kamu mandi dulu baru diserahkan, kemudian dibacalah surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ila akhirih. Maka disitulah kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang demikian. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mentazkiyah mereka, membersihkan jiwanya. Maka kita mendengar ada istilah namanya apa? Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Apa yang harus ditazkiyah pada diri umat kita ini? Apa yang harus kita tazkiyah pada diri kita ini? Ada 3 hal yang harus kita tazkiyah pada diri kita ini. Yang pertama adalah tazkiyatul aqidah an syawa'ibis syirki. Ini yang pertama. Tugas kita ini pertama adalah mentazkiyah diri kita, mensucikan akidah kita dari semua kotoran-kotoran syirik. Mentazkiyah, membersihkan, mensucikan akidah kita, mensterilkan akidah kita dari kotoran-kotoran apa? Syirik. Jauhkan dari khurafat, dari takhayul, kemudian dari khurafat. Jauh dari itu semua. Kita yakinkan pada diri kita bahwa apapun yang terjadi adalah semuanya adalah atas takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan makhluk-makhluk gaib yang kita dulu mengenal di negara kita. Ada keyakinan animisme dan dinamisme. Ada orang yang punya akek, katanya kalau dengan pakai akek ini nanti dia kalau dibacok enggak apa-apa, ditembak enggak apa-apa. Kalau saya pakai akek besar gitu matanya, kemudian saya gunakan untuk, saya berkeyakinan itu kalau saya mukul kepala sakit, enggak apa-apa kalau gitu, karena memang ya sakit. Masyarakat kita masih banyak yang tersandera dengan khurafat, takhayul dan bid'ah ini. Saya sering sampaikan itu, kami yang orang Solo juga masih banyak yang tersandera dengan Kiai Slamet itu. Kemudian kita orang-orang masyarakat Jawa Tengah, Solo Raya dan Jawa Tengah umumnya masih tersandera dengan keyakinan adanya Nyi Roro Kidul. Ibu-ibu tahu, kalau bapak-bapak tahu, kalau orang Jawa, saya nggak tahu kalau di Bengkulu, kalau orang Jawa itu kalau di bulan Muharram, di bulan Suro, mereka tidak berani untuk mengadakan hajatan. Kalau di sini berani Pak ya? Berani Bu? Oh berani, alhamdulillah. Karena orang banyak yang jadi berani ya. Di Solo nggak ada yang berani. Kenapa? Karena ternyata mereka punya keyakinan di bulan Muharram itu atau sasi Suro itu, mereka punya keyakinan Nyi Roro Kidul sedang punya hajat besar. Dia sedang menikahkan anaknya. Yang kedua, dia sedang mengadakan perhelatan besar, yaitu pertemuan para jin-jin di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Mereka sedang mukernas Pak. Maka kemudian Nyi Roro Kidul ini dia mengancam kepada makhluk yang namanya manusia, hari Suro itu, bulan Suro adalah bulannya saya. Tidak boleh manusia ada yang membuat acara di bulan itu. Barang siapa yang membuat acara di situ, maka nanti saya akan marah dan saya akan bikin masalah di situ. Orang nggak ada yang berani. Masih tersandera dengan apa?
Iya, dengan khurafat, dengan takhayul. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah, dan ini tugasnya para nabi dan para dai, adalah tazkiyatul aqidah an syawa'ibis syirki. Membersihkan akidah kita dari bermacam-macam kotoran-kotoran apa? Syirik itu. Sekecil apapun syirik itu kita buang. Sekecil apapun syirik kita tinggalkan. Karena ketika seseorang mati dalam keadaan syirik, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Belajar, dan kadang-kadang itu Pak Bu, penyesatannya itu atau subuhatnya gitu ya. Subuhatnya itu kadang-kadang mereka melakukan amalan-amalan yang bid'ah, kadang-kadang itu dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Dalilnya sahih, tapi cara pendalilannya itu yang salah. Nanti kita bahas. Kemudian kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah tazkiyatul ibadah anil bid'ah. Membersihkan ibadah kita dari kotoran-kotoran bid'ah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh perintah dari kami, maka mereka tertolak. Amalan itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhlah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah. Kita pastikan ibadah kita sesuai dengan sunnah, ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Tugas kita itu adalah mengeksplor, tugas kita itu adalah mengkaji Quran dan sunnah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan berinovasi. Yang senantiasa berinovasi cukup Suzuki saja Pak. Kalau Suzuki itu apa Bu? Inovasi tiada henti. Dalam beragama jangan, sudah. Kita cukupkan apa yang kita ketahui dari sunnah, kita kerjakan. Yang nggak ada sunnahnya kita tinggalkan. Nggak usah berinovasi, nggak usah. Makanya standar kebenaran itu bukan dilihat dari perasaan. Karena kalau perasaan satu dengan yang lainnya akan berbeda. Standar kebenaran itu adalah sesuai dengan dan tidaknya dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang subuhatnya Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, itu dengan amalan-amalan yang kelihatan baik gitu ya. Contoh misalnya puasa, hukum asal puasa itu apa? Hukum asalnya ibadah itu haram. Hukum asal dalam ibadah itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kita puasa Ramadan karena ada perintah. Kita puasa Senin Kamis karena ada perintah. Kita puasa Daud karena ada hadis yang mengajarkan hal itu. Kemudian dulu ketika saya waktu kecil Bapak Ibu, diajari puasa yang namanya puasa mutih. Pernah dengar Bapak Ibu puasa mutih? Pernah ya? Ya, jadi puasa mutih itu puasa ketika pada saat buka dan sahur itu yang dimakan itu yang putih-putih Pak. Tisu gitu. Tembok gitu. Bukan puasa mutih itu pada saat buka dan sahur dan makannya hanya pada waktu maghrib, setelah adzan maghrib dan sebelum adzan subuh. Pada saat buka dan sahur itu hanya makan nasi doang. Ya, nasi doang segini aja, nggak boleh lebih dari itu, nggak banyak-banyak. Kemudian air putih cuma segelas ini aja. Ya, saya akali itu guru ngaji saya waktu itu. Pada saat buka saya ambil kelapa muda. Kelapa muda saya kasih susu putih. Kan enak itu, seger, kasih es. Ternyata saya dimarahi sama guru ngaji saya. Jangan, puasa mutih itu nggak kayak gitu. Ya, manut saya. Ya. Saya dulu pernah diajari kayak gitu. Katanya, kata guru saya waktu itu, amalannya secara zahir kelihatan baik. Puasa mutih itu 7 hari. Ya, saya pernah puasa mutih 7 hari Pak itu. Ya, sampai waktu itu tubuh saya itu sampai jadi otot kawat balung tok gitu. Kemudian malam selama 7 hari itu tidak boleh meninggalkan qiyamul lail. Baik apa tidak qiyamul lail? Baik. Nanti setelah qiyamul lail, ya, setelah tahajud kita wiridan, baca wirid surat Al-Hadid. Kenapa surat Al-Hadid? Besi. Al-Hadid itu artinya apa? Besi. Jadi nanti kalau saya sudah mengamalkan itu semuanya, itu nanti badan saya itu jadi otot kawat
balung tok tadi. Katanya gitu. Terakhir nanti pada malam puasa yang terakhir nanti lek-lekan. Semalam suntuk tidak boleh tidur. Kemudian setelah itu memberikan sedekah. Saya harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan apa yang saya miliki. Terakhir nih yang belum alhamdulillah, yaitu mandi kembang tengah malam. Masya Allah. Ya. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada masih saudara dengan saya, dia yang ilmu-ilmu kayak gini ini Masya Allah. Ya, dia punya banyak sekali. Bahkan dia pernah bercerita kepada saya, dia punya ilmu untuk menolak hujan. Hebat Pak. Jadi waktu itu setiap ketemu saya saya bully aja. Saya bilang gini, Mas, berarti kamu tuh hebat ya. Lah gimana? Lah kamu bisa ngatur Allah kok, saya bilang gitu. Lah ini Allah mau menurunkan hujan, kamu tolak. Itu berarti kamu bisa mengatur Allah. Dia katanya bisa punya ilmu lari langkah 1000. Ya. Jadi kalau lari itu cepat gitu, sudah sampai sana. Katanya saya juga pernah lihat. Ya. Macam-macam. Ya. Ketika saya nasihati, Mas, itu amalan kamu itu nggak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Dia masih membela diri. Apa yang salah pada diri saya? Ini yang saya amalkan itu Al-Quran semuanya. Untuk kekebalan saya mengamalkan ilmu al-hadid. Al-hadid itu artinya besi. Kemudian saya bisa lari dengan cepat. Saya mengamalkan ayat-ayat dalam surat Luqman. Surat Luqman, surat Ghafir. Ada ayat yang berkisah tentang itu. Kemudian ayat apa lagi terus dan sebagainya. Kemudian saya tanya gini, Mas, saya tanya, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Toyib, saya tanya. Kemudian setelah Nabi SAW, orang yang paling hafal, orang yang paling paham Al-Quran siapa? Ya para sahabat. Oh iya, sekarang saya tanya, sahabat itu ada yang mati nggak ketika perang? Ada yang syahid nggak ketika perang? Para sahabat ada yang terluka nggak ketika perang? Berarti kamu itu lebih hebat daripada para sahabat. Sahabat itu berperang kena panah, sahabat nggak ada yang kebal. Sahabat kena pedang, patah tangannya. Sahabat kena tombak, nancap di tubuhnya. Berarti sahabat itu nggak ada yang kebal. Kalau kamu sekarang katanya punya ilmu kebal, nggak bisa ini dan lain sebagainya, Masya Allah, berarti kamu lebih hebat dari para sahabat. Terus setiap hari saya gitu kan, akhirnya lama-lama dia menyerahkan diri pada saya. Udah Mas, saya tinggalkan aja ilmu saya, tolong saya diruqyah, katanya gitu. Ya. Kamu yakin mau diruqyah? Yakin. Ya, dah, tapi ruqyahnya jangan di sini. Ya, saya nggak yakin tempat kamu itu aman untuk ngeruqyah. Kalau kamu meminta ruqyah, datang ke pondok. Saya lihat akhirnya dia datang ke Pondok Syarima, ya, kemudian kita ruqyah bareng-bareng sama teman-teman. Alhamdulillah, kemudian Allah berikan hidayah kepada orang ini. Tazkiyatul aqidah, ibadah minal apa tadi? Ya, minal bidah, dari kotoran-kotoran bid'ah. Di sini Bapak Ibu pentingnya ilmu. Karena kita tidak akan bisa membedakan baina sunnah wal bid'ah tanpa ilmu. Ya, kita nggak ngerti ini sunnah, ini bid'ah, ini apa, nggak akan pernah tahu tanpa apa? Tanpa ilmu. Maka kita belajar tugas kita. Yang ketiga, tugas tazkiyah itu adalah mentazkiyah jiwa, ya, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, mentazkiyah, mensucikan jiwa ya dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, membersihkan diri dari sikap ujub, takabur, riya, kemudian apa lagi? Sum'ah, kemudian berbagai macam akhlak-akhlak yang tercela itu. Ini tugas kita, tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, kita kembali, ya, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ya tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mentarbiyah umat, untuk mentarbiyah manusia, supaya hidupnya itu ya hidupnya itu damai, ya. Ini kan yang belum pernah dipakai kan sistem Islam ini gitu ya. Ya, dalam kehidupan kita ini. Padahal Masya Allah kalau ditegakkan kehidupan Islam ini, maka akan menghasilkan kehidupan yang betul-betul adil, makmur, ya. Makanya dulu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ya, sampai sebagian ulama mengatakan beliau adalah khalifah yang kelima, ya, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin dunia itu hanya 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit dengan Al-Quran, dengan Islam. Dalam jangka waktu itu masyarakat betul-betul makmur.
Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, apa sebenarnya tarbiyah itu? Kenapa kita harus melakukan proses itu? Tarbiyah itu atau pendidikan yang biasa kita kenal dalam bahasa Arabnya adalah at-tarbiyah al-islamiyah, ini adalah bahwa dalam tarbiyah itu ada secara bahasa, ya, makna tarbiyah itu minimal ada tiga. Ada tiga unsur dalam tarbiyah itu. Pertama adalah tanmiyah, ya, menumbuhkan. Kemudian tansyiah, mengembangkan, dan juga islah, perbaikan. Ya. Jadi makna tarbiyah secara bahasa, ya, secara bahasa makna tarbiyah, pendidikan, ya, itu adalah apa tadi? Tanmiyah, tansyiah, dan islah, menumbuhkan, mengembangkan, dan memperbaiki. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperbaiki. Adapun yang disampaikan oleh para ulama, ya, misalnya Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengatakan bahwa tarbiyah itu adalah insya'us syai', ya, halan fahalan ila haddit tamam. Ya, insya'us syai' halan fahalan ila haddit tamam. Tarbiyah itu, pendidikan itu adalah menumbuhkan sesuatu halan fahalan, step by step, ya, setahap demi setahap sampai pada batas kesempurnaannya. Makanya tarbiyah itu pelan-pelan. Dalam kita belajar juga kita pelan-pelan, ya, jangan tergesa-gesa. Dalam menghafal Al-Quran jangan tergesa-gesa. Ya, dalam menghafal Al-Quran jangan apa? Jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang kita lagi semangat menghafal Quran gitu ya, sehari sampai dapat 2-3 halaman, tapi nanti 3 bulan nggak ngaji. Pelan aja, yang penting istiqomah. Ya. Yang penting apa? Istiqomah, pelan-pelan. Ya, karena menghakikat daripada tarbiyah seperti itu. Kita dalam mendidik anak-anak juga seperti itu. Ya. Kemudian tablighus syai', ya, kalau menurut Imam Al-Baydawi, ya, Al-Baydawi beliau mengatakan tablighus syai', ya, menyampaikan, menghantarkan sesuatu ila kamalihi syai'an fa syai'an. Ya, sebenarnya sama, ya, hampir sama antara pendapatnya Ar-Raghib dan Imam Al-Baydawi ini dalam mendefinisikan apa tadi kalimat tarbiyah itu. Intinya adalah menyampaikan, menghantarkan sesuatu secara apa? Secara bertahap, ya, sedikit demi sedikit. Ya, ya, orang sekolah, makanya dalam sekolah mulai dari tingkatan prasekolah, kemudian TK, SD, SMP, SMA. Dalam kita melakukan proses tarbiyah, ya, terhadap anak-anak kita dan kepada kita semuanya juga dilakukan dengan yang seperti itu. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kan tidak semua yang enak itu akan kita berikan kepada anak, Bu, ya. Kalau ibu-ibu punya bayi yang baru lahir, itu dikasih makanan apa, Bu? ASI, ya. ASI eksklusif kalau sekarang 6 bulan. Ya, kalau dulu zaman kecil saya paling mungkin nggak kenal ASI eksklusif, ya, lahir langsung kasih nasi, itu nasi jagung, ya. Kalau sekarang, ya, karena ya ilmu semakin maju, ya, ada istilah apa, ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu baru boleh makan selain ASI tapi yang halus-halus. Jadi jangan sampai nanti. Maka tarbiyah itu seperti itu, harus bertahap, pelan-pelan. Mendidik anak juga demikian. Mendidik akal anak-anak kita itu sama dengan mendidik, mentarbiyah jasad anak-anak kita. Maka dalam menasihati, dalam apa, memberikan arahan kepada anak-anak kita, ya, secara bertahap, sesuai apa? Sesuai kadar akal mereka. Sesuai kadar dengan akal mereka, ya. Jadi kan nggak mungkin anak yang baru usia 6 bulan 1 tahun dikasih durian, kan, Bu, ya. Ya, durian yang banyak, ya, apalagi katanya, oh ini kan enak, gitu ya. Ya, seenak-enaknya durian kalau bagi anak yang nggak cocok maka juga tidak cocok. Kita kembali Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, bahwa, ya, dan ketika mentarbiyah pada diri kita dan pada jiwa kita ini, maka pastikan landasan utamanya yang kita jadikan dalam proses itu semuanya dan standar pokoknya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini memiliki banyak hal, banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi bagaimana otak jiwa kita itu sedini mungkin kita install dengan Al-Quran. Yang terlanjur, ya, yang terlanjur belum terinstal dengan Al-Quran hari ini, maka kita bisa melakukan install ulang. Subhanallah, kalau kita lihat misalnya,
Allah Subhanahu wa taala pertama menjamin ya keotentikan dan keaslian Al-Qur'an sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah satu-satunya ajaran yang cocok dan sesuai untuk seluruh zaman. Jadi kalau misalnya gini ya, ada orang Kristen misalnya ya berkitab Injil, kemudian mereka ngiri gitu ya, Allah tuh nggak adil ya. Kenapa kok yang dijaga oleh Allah sampai akhir zaman itu kok hanya Al-Qur'an gitu ya? Kenapa? Karena Al-Qur'an ini memang disiapkan oleh Allah, didesain oleh Allah untuk menjadi panduan hidup seluruh umat manusia sejak diutusnya Nabi sampai kiamat nanti. Ya, sampai kiamat nanti. Maka Al-Qur'an dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, dijaga oleh Allah. Sehingga kita, masya Allah ya, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita masih bisa menikmati keaslian daripada Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang lainnya tidak dijaga oleh Allah. Dari sisi maknanya misalnya, dalam kitab Injil itu babi itu semuanya haram, aslinya haram. Tapi kemudian mereka tahrif, mereka simpangkan dan selewengkan menjadi yang haram itu adalah babi hutan. Kalau orang Jawa nyebutnya celeng ya. Jadi kalau babi kota halal. Itu sudah ada penyimpangan di situ, ada perubahan. Sementara Al-Quran baik dari sisi lafadznya, maknanya atau apanya tidak pernah ada penyimpangan di situ. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, yang terakhir 5 menit lagi. Ya, baik. Ya, yang terakhir ya, kenapa kita harus mengembalikan menginstal ya jiwa kita ini dengan Al-Qur'an? Ya, karena Al-Qur'an ini adalah sumber kemuliaan dan Al-Qur'an akan menjadikan mulia siapapun dan apapun yang terkait dan terikat dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, Bapak Ibu, kalau kita lihat manusia itu cara pandangnya ada yang, kalau boleh saya bilang, salah dalam melihat kemuliaan atau sumber kemuliaan. Yang dilihat oleh manusia minimal ada 2 sumber kemuliaan itu. Sebagian orang menganggap sumber kemuliaan ada pada harta ya, maka mereka hidupnya sibuk dengan mengejar harta karena mereka memandang dengan harta itu dia akan menjadi mulia. Yang kedua, ada orang yang memandang kemuliaan itu sumbernya ada pada pangkat, jabatan dan kedudukan. Maka mereka berlomba-lomba untuk bagaimana dia bisa punya pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Padahal keduanya ini, harta dan jabatan itu sifatnya mengikuti dunia, yaitu apa? Fana, sementara. Ya, harta akan menjadi pergantian, jabatan juga akan bergantian. Tapi ada yang ketiga, sumber daripada kemuliaan itu adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Maka siapapun, Allah tidak pandang bulu, Allah tidak pandang pangkat jabatannya, Allah tidak pandang status sosial, Allah tidak pandang kaya miskinnya. Selama dia itu adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia adalah ahlul Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan mereka itu. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kalau hari ini kita sebagai orang tua, ya kita belum, saya tidak mengatakan tidak, tapi belum ya dekat dengan Al-Quran, kita belum menjadi ahlul Quran, maka kita persiapkan anak cucu kita, generasi kita untuk menjadi ahlul Quran. Setidaknya kita punya harapan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat daripada anak-anak kita yang ahlul Quran itu. Demikian Bapak Ibu sekalian hafizatullah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada khilafnya, ada salahnya itu datang dari syaitan dan dari kami pribadi karena keterbatasan dan bodohnya kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taala bissawab. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya jawab dulu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Syariful Hafizahullah taala. Lanjut pada sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab baik dari ibu-ibu atau bapak-bapak
segera. Ada yang ingin bertanya Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk mengabdi. Pertanyaan saya Ustaz, apakah jin itu sama seperti manusia, mempunyai negarakah, mempunyai agamakah, mempunyai kitab sendirikah, mempunyai rasul sendirikah, dan kenapa tidak bisa melihat jin itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertanyaan terkait dengan jin tadi, bahwa seperti yang saya sampaikan, jin dan manusia itu adalah dua-duanya punya tugas yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian mereka punya negara sendiri, punya apa? Ya mereka hidupnya ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Dan jin juga ada yang masuk Islam, ada yang kufur. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, setelah Rasulullah SAW pulang dari Taif, ya, setelah Rasulullah SAW pulang dari Taif, kemudian beliau melewati sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah ini sudah dekat dengan kota Makkah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok dari jin. Kemudian di situ Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran, dan sekelompok dari jin itu kemudian dia masuk Islam. Dan setelah para jin itu masuk Islam, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, maka kemudian para jin itu kembali kepada kaumnya, kemudian membacakan Al-Quran, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ini bisa nanti dilihat tentang Quran surat jin, dan juga ada dalam surat Al-Ahqaf kisah tentang hal ini, ya, atau bisa dibaca dalam buku-buku Sirah Nabawiyah tentang perjalanan Nabi SAW pulangnya dari Taif, bertemu dengan sekelompok dari jin, kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka, dan kemudian mereka masuk Islam. Itu ada dalam buku-buku Sirah. Apakah mereka punya kitab sendiri? Tidak. Kitabnya sama dengan kita, kitab Al-Quran. Nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak punya kitab sendiri, ya, kitabnya sama dengan kita, yaitu Al-Quran. Nabinya sama, agamanya juga sama. Nanti juga akan ada yang ada pun pertanyaan kenapa kita tidak bisa melihatnya. Itu adalah untuk satu hikmah yang Allah kehendaki. Kalau kita bisa diperlihatkan, bisa melihat jin dalam asli bentuk yang sebenarnya, maka kita, ya, akan merasa ketakutan terhadap bentuk mereka itu, di antara yang bisa melihat para ulama. Tentunya adalah untuk hikmah-hikmah yang mungkin manusia kita tidak atau belum mengetahui hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak? Satu lagi terakhir. Mic-nya ada? Yang belakang. Yang kedua Bapak cukup dua saja, nanti insya Allah selanjutnya dari ibu-ibu bertanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, terima kasih waktunya. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Yang pertama, Ustaz tadi sudah menjelaskan agar tarbiyah kita ini selalu semakin ditingkatkan. Nah, mohon penjelasan Ustaz, bagaimana agar kiranya kita selalu semakin dari hari ke hari terus kita tingkatkan itu. Dan kadang memang betul apa yang disampaikan Ustaz tadi. Hari ini kita fokus ibadah, nanti ketika sore atau besok paginya lemah lagi gitu. Mohon penjelasan, mungkin ada kiat-kiat tertentu. Yang kedua, kita di masyarakat ini Ustaz pasti banyak yang kepercayaan kepada orang-orang pintar Ustaz. Nah, terkadang kita lihat orang-orang pintar itu apa yang ditebak atau gimana ya? Sudah hampir benar gitu kan. Nah, bagaimana hukum kalau kita
kaitkan ke hukum Islam. Dan yang ketiga, istilah zaman fitnah. Mohon penjelasannya Ustaz. Mungkin masih banyak jamaah yang termasuk saya sendiri yang makna zaman fitnah itu bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama tentang tarbiyah, pendidikan, pembinaan agar kita selalu bersemangat dalam beragama. Bapak Ibu sekalian hafizahumullah, yang pertama yang harus kita yakini dan ini adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun, terjadi fluktuasi pada keimanan kita. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Artinya iman itu tidak stagnan, iman itu tidak ajeg, tapi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka Bapak Ibu sekalian hafizahumullah, berkenaan dengan pertanyaan tadi, ya apa ya atau kiat-kiat agar kita bisa tetap istiqomah, tetap semangat ya dalam kita dalam kita beragama, karena memang sudah menjadi kayak sunatullah ya, memang likulli syai'in sirrah wa likulli sirratin fatrah, kata Rasulullah gitu. Segala sesuatu itu nanti ada masa aktifnya, ada masa semangatnya, dan masa semangat itu ada fatrahnya, ada kadang-kadang masa lesunya. Ada masa lesunya. Maka kalaupun kita pada saat kondisi kita merasa pada masa lesu, maka lesunya itu tetap berada di atas sunnah. Dulu pernah ada sahabat Nabi namanya Handolah. Handolah itu digelari dengan ghasilul malaikah. Apa itu ghasilul malaikah? Dimandikan oleh para malaikat. Karena Handolah ini pada perang Uhud, beliau wafat sebagai syahid di perang Uhud pada saat berangkat itu dalam keadaan junub. Belum sempat mandi jinabat, berangkat berjihad, ternyata di medan jihad nanti syahid. Ketika dievakuasi jenazahnya itu ternyata dalam keadaan basah kuyup. Maka dikabarkan oleh Nabi SAW, ternyata Handolah ini dimandikan oleh para malaikat. Suatu saat Handolah di jalan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, ya Abu Bakar, nafaqal Handolah. Wahai Abu Bakar, Handolah sudah jadi orang munafik. Handolah sudah munafik ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ada apa engkau wahai Handolah? Kenapa engkau mengatakan demikian? Maka Handolah mengatakan, wahai Abu Bakar, saya itu kalau sedang berada di majelisnya Rasulullah SAW, itu iman itu memenuhi rongga dada saya. Kalau saya ketika sedang berada di majelisnya Nabi SAW, surga dan neraka itu seolah ada di hadapan mata saya. Tetapi begitu saya kembali kepada keluarga saya, maka saya lupa itu semuanya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, kalau kayak gitu saya juga sama. Yuk kita sama-sama menghadap Rasulullah SAW. Akhirnya beliau berdua menghadap Rasulullah SAW, menyampaikan kasus dan peristiwanya. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa likulli syai'in sirrah wa likulli syirratin fatrah tadi. Ya. Segala sesuatu ada masa aktifnya, ada masa semangatnya, tapi nanti suatu saat juga akan ada masa kendornya. Sampai baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kondisi hati kamu itu stabil terus, semangat terus, seperti saat berada di hadapanku, maka para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat tidur, di jalan, dan dimanapun kamu berada. Walakin sa'atan, tetapi kadang-kadang. Artinya kadang-kadang semangat, kadang-kadang melemah. Artinya semangat dan melemah itu adalah suatu hal yang manusiawi, pasti akan terjadi. Hanya saja apa tip kita, paling tidak ada upaya supaya kita tetap, kalaupun kita lagi melemah itu enggak close down gitu ya. Pertama adalah melazimi majalisul ilmi. Melazimi majalisul ilmi. Kita pastikan, kita jadikan agenda rutin kita ya. Kita jadwalkan, ada kepentingan apapun kalau bukan yang syar'i, kita dahulukan majelis ilmu ini. Kemudian yang kedua, selalu suhbatus sholihin, berkawan dengan orang-orang yang soleh, berkawan dengan para ahlul ilm.
Selalu bersama, berdekatan dengan apa? Dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah meskipun banyak yang ketiga saya sebutkan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala thaatik. Memperbanyak doa itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita. Kepercayaan kepada orang-orang pintar yang sebenarnya tidak pintar. Bagaimana kita mensikapinya? Di antara apa yang terjadi saat ini, fitnah akhir zaman itu adalah akan ada, dan itu sudah dinubuahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan menamai perbuatan haram tidak dengan namanya. Nama itu sudah dimodifikasi. Pelacur sekarang ini nggak ada namanya pelacur, adanya adalah apa? Wanita penghibur, kupu-kupu malam, wanita haidun, nama-nama nggak ada nama pelacur. Kemudian khamr, hari ini sudah nggak ada penjual khamr dan nggak ada peminum khamr. Adanya adalah apa, Pak? Masa nggak tahu? Kayak gitulah namanya gitu ya. Termasuk nama dukun, kahin. Sekarang sudah nggak ada dukun, nggak ada kahin. Sekarang adanya orang pintar, ada supranatural, ada supra X. Bahkan kadang-kadang orang yang melakukan praktek perdukunan itu disebut dengan orang kiai. Bahkan saya pernah tertipu dengan seorang dukun di kampung saya. Di kampung saya itu ada seorang dukun yang biasa praktek, dan itu sudah termasuk korbannya itu adalah bibi saya, adiknya ibu saya. Di keluarga itu sudah kena dengan dukun itu. Suatu saat pas hari raya Idul Fitri Lebaran, saya silaturahim ke rumah bibi saya. Bersama dengan saya di situ sedang ada orang yang berpenampilan, masya Allah, penampilannya kiai banget. Pakai sarung, pakai baju koko warna putih, kemudian pakai jas, pakai songkok nasional kayak gini, kemudian pakai surban. Surban, Pak. Saya tahu nama dukun itu, dan saya tahu ada dukun yang praktek di kampung kami, tapi saya belum pernah lihat. Saya ke rumahnya bibi saya bersama dengan mas saya. Saya tanya sama mas saya, Mas, kan di kampung saya itu kan ada sholat idnya kan jadi 2 tempat, Pak. Saudara yang Nahdlatul Ulama itu ada di masjid, nanti yang saudara Muhammadiyah ada di lapangan. Nah, saya ini termasuk yang warga Muhammadiyah, saya yang ikut sholat idnya di lapangan, ceritanya gitu. Sehingga saya nggak tahu khotibnya di tempat masjid itu, saya nggak tahu siapa. Pas saya ketemu dengan orang itu, saya tanya sama kakak saya, Mas, itu apa? Kiai yang tadi khutbah di masjid sana ya? Kakak saya kaget, ngawur, itu tuh dukun, katanya. Ternyata penampilannya lebih kiai daripada para kiai. Apapun alasannya, Bapak Ibu sekalian hafizahumullah, kepercayaan kepada orang-orang pintar atau dukun ini, Rasulullah SAW sudah bersabda, Man ata kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, datang saja, Bapak. Kalau datang saja, dia tidak membenarkan perkataannya, cuman datang saja, maka dia sudah dia tidak diterima lam tuqbal sholatu arba'ina lailan. Tidak diterima sholatnya 40 malam. Itu kalau datang saja. Kalau ditambah membenarkan fasaddaqahu bima yaqul, kalau kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka meskipun tebakan-tebakannya mereka sebagiannya itu kadang-kadang tepat sesuai dengan tebakannya, maka tidak pernah diperbolehkan kita membenarkan perkataan-perkataan para dukun itu. Kemudian yang terakhir, istilah fitnah akhir zaman. Kalimat fitnah itu dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Meskipun dalam pemakaian bahasa kita fitnah itu berbeda dengan makna Al-Quran ya. Kalau fitnah itu kan gini, saya menuduh Mas Ustadz Abdi ini melakukan suatu perbuatan, itu namanya saya memfitnah ya. Memfitnah apa? Ustadz Abdi. Kalau dalam Al-Quran makna fitnah itu bukan seperti itu. Fitnah itu bisa berarti ujian, fitnah itu juga berarti huru-hara ya, kekisruhan. Fitnah itu juga bisa berarti subuhat
Ya, jadi yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman adalah bahwa di akhir zaman itu nanti akan banyak terjadi huru-hara, akan banyak terjadi fitnah sehingga manusia tidak bisa lagi membedakan bainal haq wal batil. Orang sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dianggap tontonan dianggap sebagai tuntunan, sementara tuntunan menjadi tontonan. Itu bagian daripada fitnah, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Ya, di akhir zaman itu nanti akan banyak syubhat yang orang sudah tidak bisa lagi membedakan bainal haq wal batil. Ya, susah untuk membedakan hal itu. Kenapa? Karena banyaknya para pengusung kebatilan itu, sehingga sebagian orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak memiliki iman, dia akan mudah untuk terpancing dan terbawa dengan subuhat-subuhat itu. Contoh misalnya subuhat tentang misalnya tentang kasus Natal bersama kemarin, ya. Itu sebenarnya adalah urusan akidah tentang Natal bersama itu. Tapi karena begitu masifnya dan banyaknya orang yang menganjurkan, bahkan menyuruh untuk mengadakan Natalan bersama, maka tidak sedikit kemudian kaum muslim yang terjebak dalam bab itu. Ya, padahal mengucapkan selamat Natal itu adalah ada kaitannya dengan ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, jangan kamu masuki tempat-tempat ibadah mereka, karena saat itu sedang Allah sedang murka terhadap mereka. Tapi karena adanya subuhat tadi, orang kemudian banyak yang berbondong-bondong. Bahkan di tahun ini saya dapatkan itu ada anak-anak siswi SMA itu setelah selesai penataran mereka kerja bakti gereja, bersih-bersih di gereja. Ya. Kemudian di gereja ada adzan, kemudian di gereja ada tilawatul Quran. Mudah-mudahan nanti tidak ada sholat zuhur berjamaah di gereja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon izin Ustaz untuk membacakan dari ibu. Assalamualaikum Ustaz. Contoh-contoh bid'ah di masyarakat apa saja ya Ustaz? Apakah 3 hari dan yasinan termasuk bid'ah? Bagaimana sikap kita Ustaz? Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, ya, kita tidak meragukan, tidak menafikan adanya anjuran dan perintah kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah itu. Akan tetapi di samping kita bersikap tegas untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah itu, kita juga diajarkan oleh Islam kita untuk bersikap yang hikmah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian dari kita. Sehingga kadang-kadang ketika mendapatkan orang yang melakukan perbuatan bid'ah, kemudian disikapi dengan sikap yang berlebihan. Yang kedua, kadang-kadang sebagian kita juga tidak memahami, tidak membedakan mana bid'ah dan mana ikhtilaful ulama, mana bid'ah dan mana perbedaan ulama. Ya, maka itu nanti banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab, diantaranya Dr. Sholat Sowi dalam kitab Al-Mutabayyirat, At-Tawabil wal Mutabayyirat. Ya, ada hal-hal prinsip yang harus kita pegang kuat, tapi ada hal yang sifatnya mutabayyirat, hal yang sifatnya ijtihadi, yang artinya memang ada peluang di situ untuk untuk berdiskusi dan untuk saling bertasamuh. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah yasinan kemudian acara di tempat orang meninggal, saya tidak mengatakan itu perbuatan bid'ah, tapi saya tidak mendapatkan adanya sunnah dari Rasulullah SAW. Saya belum mendapatkan adanya satu dalil pun dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengerjakan itu semuanya, tidak juga para sahabat, tidak juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang jelas 3 generasi pertama tidak pernah melakukan hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Buat jemaah ibu-ibu, untuk pertanyaan disebutkan dulu, jangan ada yang nambah pertanyaan lagi karena sudah banyak. Baik, Ustaz mohon izin untuk membacakan lagi Ustaz, di mana ini sering mengadakan marhaban sih, sholawatan untuk acara akikah. Jadi grup ibu-ibu itu diundang ke acara marhaban dengan nyanyi-nyanyi sholawatan Nabi. Bagaimana hukumnya? Jamaah sekalian hafizakumullah, bersolat kepada baginda Rasulullah SAW itu suatu hal yang dianjurkan oleh Allah. Bahkan perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ya, ada dianjurkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para ulama mengatakan
Sholat ini adalah amalan yang sangat utama. Kenapa? Karena perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dimuqaddimai dengan contoh dari Allah dan para malaikat. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat mereka bersolawat atas nabi. Allah ketika memerintahkan sholat, tentunya Allah tidak melakukan sholat terlebih dahulu. Ketika Allah memerintahkan zakat, tentunya Allah tidak melakukan zakat terlebih dahulu. Tetapi dalam bab sholawat, ketika Allah memerintahkan bersolawat, Allah dan para malaikat sudah terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kita dianjurkan, tidak dipungkiri dan tidak diragukan, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersolat kepada Rasulullah SAW. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam satu kitabnya beliau menyebutkan minimal ada sekitar 40 waktu dan tempat yang kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Di antaranya ketika masuk masjid, di antaranya ketika mendengarkan adzan, di antaranya adalah ketika disebutkan nama-nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan pada saat zikir sobah dan masa kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kadang-kadang ada beberapa event-event kalau memang sekiranya saya tentunya tidak akan mengatakan itu perbuatan bid'ah, tapi saya sekali lagi tidak mendapatkan itu ada contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling selamat adalah kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara-acara kemudian sholawat itu baik, tapi kalau kemudian disertai dengan misalnya mohon maaf sholawatan, apalagi nanti kemudian di situ ada keyakinan bahwa roh arwah Nabi SAW hadir ke tempat itu, maka itu adalah hal-hal yang hendaknya kita jauhi karena para salaf tidak mengajarkan hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah wajar sebagai orang tua merasa khawatir yang berlebihan atas pergaulan anak-anak di zaman fitnah saat ini Ustaz? Bagaimana solusinya Ustaz setelah kita berusaha terus mentarbiyah anak, dan bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir tersebut? Terakhir Ustaz, bagaimana menyampaikan pada saudara yang belum pernah ikut taklim tentang pentingnya belajar Al-Quran dan belajar ilmu agama? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ini doa di antara doa yang senantiasa kita baca, dianjurkan untuk dibaca pada saat zikir shobah dan masa. Apa makna minal hammi wal huzn? Al-huzn dulu. Kalau al-huzn itu adalah kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi. Ketika ada anak, suami atau siapa yang meninggal, kemudian kita bersedih, itu namanya huzn. Tapi kadang-kadang kita ada merasakan kesedihan, atau kalau bahasa kita galau, itu namanya ilham. Galau itu adalah khawatir dan ketakutan apa yang akan menimpa pada masa-masa yang akan datang. Itu namanya ham. Kekhawatiran yang berlebihan itu namanya ham. Maka kita diajar oleh Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Terus kita membaca doa itu supaya dihilangkan ham itu. Itu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kemudian apakah salah kita sebagai orang tua ada kekhawatiran kita? Kalau ham itu terus diikuti, itu akan menjadi peluang masuknya pintu setan. Maka di antara yang akan mengurangi penyakit ham itu penyakit itu kalau ibu punya penyakit tipes, itu nanti tipes atau yang semisal dengan itu asam lambung, itu akan bikin asam lambungnya naik, tipesnya kambuh, dan itu akan menjadi penyakit yang cukup berbahaya bagi fisik kita. Maka bagaimana cara kita menghilangkan ham? Cara menghilangkan ham adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi solusinya adalah kita terus memperbanyak doa tadi, kemudian yang kedua kita pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha semaksimal kemampuan kita, dan kemudian kita pasrahkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ada di tangan Allah, kita hanya berdoa, kita hanya berusaha, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengajak orang yang belum menghadiri majelis taklim untuk supaya mau diajak belajar Al-Quran? Ya diajak saja. Paling banyak kan nggak mau kan. Sekali diajak, besok nggak mau diajak lagi, besok nggak mau diajak lagi gitu. Terus saja nanti sampai kita nggak usah bosan, sampai nanti dia yang bosan. Akhirnya karena dia bosan, sampai tak makan kita berangkat aja, karena dia bosan dia ajak terus. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu juga dalam berdakwah itu sebenarnya materi tentang fikih dakwah, dan panjang saya kalau berbicara fikih dakwah nanti nggak selesai.
Ya, saya kira itu bagaimana cara mengajak ya kita ajak aja gitu ya, ajak dengan cara yang baik. Tentunya nanti kaitannya dengan ilmu fikih dakwah itu diantaranya adalah di dalam kaidah dakwah itu ada kaidah namanya at-ta'lif qabla at-ta'rif. At-ta'lif qabla at-ta'rif. Ada proses pendekatan dengan hati sebelum kita mengenalkan apa yang ingin kita kenalkan. Artinya ketika kita mau mengajak, ada itu ibu-ibu yang akan jadi madhub saya, akan jadi target dakwah saya, maka sebelum kita ajak ngaji, sebelum ajak apapun, kita jalin hubungan sedekat mungkin. Ya, kita ada proses takliful qulub, ya, kita ikat hati mereka, kita jinakkan hatinya sampai dekat dengan kita, baru nanti kita ajak, ya, pelan-pelan. Maka insya Allah akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah dekat, tapi tiba-tiba kita mengajak mereka kepada pengajian. Itu bukan perkara yang mudah, ya. Alhamdulillah kami punya beberapa pengalaman kalau dalam bab itu, ya. Kami juga biasa ngajak orang seperti itu, ya. Ada contoh misalnya saya ada seorang pedagang, ya, kalau di Solo itu ada namanya warung He, ya, warung He yang jual nasi kucing itu, ya. Ya, walaupun sekarang sudah nasinya bukan nasi kucing lagi, nasi macam, karena kucing nasinya udah banyak, ya. Nah itu ada seorang pedagang itu yang saya lihat orangnya ini, artinya saya bidik untuk bisa saya ajak ngaji, ya. Itu saya sering kadang datang ke warungnya, cuma beli pisang goreng 2 atau 3. Dah besok mampir lagi ngobrol sebentar. Akhirnya suatu saat saya ajak, setelah kenal dengan saya dan dia sudah akrab, manggil saya juga sudah nggak canggung lagi. Saya manggil dia juga nggak pakai nama lagi, nggak pakai mas, ya, macam-macam panggilannya, akrab deket. Akhirnya saya sampaikan, Mas, saya kok pengen ngajak kamu ngaji. Ustaz siap, mau kapan mulai? Langsung gitu. Kenapa? Karena sudah ada takliful qulub. Ada lagi seorang tukang las itu kerjanya di pinggir jalan waktu itu, dan setiap saya mau ke masjid pasti saya melewati orang itu. Kadang pagi hari saya ketika mau berangkat ke kantor itu orang sudah mulai ngelas, saya mampir sebentar, Mas sudah sarapan belum? Jam segini sudah kerja. Sudah Pak Ustaz, sudah kenyang ini. Oh udah, alhamdulillah. Saya pergi. Pulang nanti saya mampir lagi. Mas boyo istirahat, aku nggak capek tuh kerja terus. Akhirnya lama seperti itu saya perlakuan yang demikian sampai terakhir saya kemudian mengatakan, Mas saya kok nggak pernah lihat jenengan ke masjid toh Mas. Alhamdulillah sejak saya ngomong seperti itu sampai hari ini orang itu sholat subuh pun berjamaah ke masjid. Jadi sebenarnya dakwah itu gak susah Bu. Nggih, dakwah itu gak susah. Sudah, nanti kelamaan ya. Saya kalau ngomong masalah dakwah nanti gak selesai turun nanti ya. Saya cukup sekian, nanti ada materi tersendiri tentang fikih dakwah insyaallah. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.